Selamat pagi, Indra. Pak, Oh, kedengaran dengan jelas suara saya? kedengaran Pak. Baik. Ya, tunggu dulu kawan-kawanmu yang lain ya. Baik Pak. Baik, selamat pagi Angga dan Felicia. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian? Sehat, Pak. Sehat. Bagus. Harapan saya materi yang sudah saya kirim semalam sudah dipelajari lebih dulu ya. Dan tentunya kalau misalnya ada yang nggak mengerti, ya sebaiknya ada pertanyaan kamu susun, kemudian nanti kita bisa diskusikan bersama. Ya. Bagaimana, sudah dibaca materinya sebelum? Sudah Pak, sedikit. Sudah ya? Oke. Oke, baik, sudah masuk sudah mulai banyak masuk. Jadi seperti biasa untuk absen, misalkan saya nanti ketik nama, kemudian kelas di kolom chat ya. Kepada semua peserta didik saya, bagaimana, sudah tampil desktop saya di sana? Sudah Pak. Sudah ya. Kalau misalnya suara saya tidak kedengaran, silakan saja interupsi ya, atau enggak kasih saja raiskan ya. Jadi biar saya tahu. Jangan nanti saya terus menjelaskan dan kalian pun diam-diam saja walaupun enggak kedengaran suara saya. Jangan seperti itu ya. Tapi langsung saja enggak kedengaran, raiskan. Kalau enggak raiskan, aktifkan mikrofonnya, silakan interupsi saja, enggak masalah. Oke, biar kita lebih bagus untuk melanjutkan materinya. Oke. Pada pertemuan ini kita masuk prinsip. Ya, mohon maaf sebelumnya kita perbaiki dulu. Prinsip. Ya. Nah, kita masuk pada prinsip dan pendekatan geografi. Jadi kita bahas ada dua topik di sini. Yang pertama kita bahas prinsip, yang kedua nanti kita bahas pendekatan geografi. Prinsip sendiri sebenarnya digunakan untuk menjelaskan fenomena permasalahan yang ada di permukaan bumi. Jadi agar lebih mudah untuk memahaminya, kita masukkanlah ke dalam pemahaman pada prinsip-prinsip geografi. Prinsip geografi itu terdiri atas 4. Yang pertama, persebaran. Yang kedua, ada interrelasi. Nah, di sini ada beberapa juga buku atau beberapa referensi yang lain mengatakan interaksi, interrelasi, dan interaksi. Ya, sah saja. Karena nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, nanti ada juga yang mengatakan buku interrelasi. Ada juga yang mengatakan interaksi dan interrelasi. Itu sama saja. Selanjutnya, yang ketiga, kronologi. Maaf, yang ketiga ada deskripsi, dan keempatnya korologi. Ya. Saya ulang sekali lagi, mulai dari persebaran, kemudian interrelasi atau interrelasi interaksi, kemudian ada deskripsi dan korologi. Mari kita perhatikan satu persatu. Kita masuk pada persebaran.
Nah, persebaran menunjukkan fenomena yang ada tersebar di permukaan bumi. Jadi kalau kita nanti melihat fenomena di permukaan bumi kita berdasarkan persebaran, maka titik berat kita adalah ke ruangnya, ruang di mana fenomena itu terjadi. Nah, kemudian kita bisa melihat contoh sebagai berikut. Nah, ini. Contohnya penyebaran potensi air yang berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain. Maka di sini adalah kita bisa melihat prinsip persebaran. Kemudian penyebaran limbah cair dalam tanah. Contoh yang lain penyebaran polusi udara. Nah, jadi titik berat kita adalah ruang di mana terjadinya fenomena. Nah, kemudian kita masuk yang kedua. Ada interrelasi. Beberapa juga buku mengatakan prinsip interrelasi dan interaksi sama saja. Titik berat daripada interrelasi dan interaksi itu adalah hubungan timbal balik antar suatu fenomena dengan fenomena yang lain. Hubungan antar fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Nah, kemudian prinsip daripada interrelasi ini berarti menitik beratkan daripada aktivitas yang dibuat oleh manusia, kemudian fenomena alam itu sendiri. Kita bisa melihat contoh. Nah, fenomena banjir yang terjadi akibat penebangan hutan di wilayah hulu atau kekeringan yang berkepanjangan sebagai dampak adanya La Nina. Fenomena banjir yang terjadi akibat penebangan hutan di sini kan sudah ada hubungan antar satu fenomena dengan fenomena yang lain. Fenomena banjir terjadi akibat penebangan hutan. Pertama kan awalnya ini adalah aktivitas manusia. Apa aktivitas manusia dalam itu adalah menebang hutan. Kemudian akibat dari penebangan hutan tersebut terjadilah banjir. Gitu kan? Nah, kemudian atau ada lagi contoh yang lain, ada dua contoh dalam ini ya, atau kekeringan yang berkepanjangan sebagai dampak adanya La Nina. Nah, sudah jelas sama kita di interaksi dan interrelasi ini ada hubungan antar lebih menekankan kepada ekosistem. Nah, itu dia. Lebih menekankan kepada ekosistem atau bisa dikatakan bagaimana fenomena yang terjadi dalam suatu wilayah, dalam satu lingkungan yang menitik beratkan kepada sebab akibat. Itu dia. Nah, yang contoh yang kedua ini kekeringan yang berkepanjangan sebagai dampak adanya La Nina. Jadi ini hanya contoh. Sebenarnya mungkin Anda bingung dengan contoh ini karena Anda tak pernah mendengar apa itu La Nina, apa itu El Nino. Jadi saya akan menjelaskan pada materi selanjutnya karena ini nanti kita akan masuk pada bencana hidrometeorologis. Salah satu yang terjadi saat ini sama kita nanti yang terjadi akhir-akhir ini. Maka itu nanti kita pelajari pada bab selanjutnya. Ini hanya sebagai contoh dulu. Jadi mungkin Anda sudah mengerti ya. Interrelasi itu hubungannya dengan fenomena yang terjadi dalam satu lingkungan menitik beratkan kepada hubungan timbal balik. Dan sasarannya adalah ekosistem. Selanjutnya kita masuk kepada deskripsi. Nah, prinsip geografi deskripsi ini menyajikan fenomena geosfer dalam bentuk peta. Pertanyaannya,
apakah hanya dalam bentuk peta saja, Pak? Dan kemudian seperti apa dia cara menyajikannya? Namanya sudah deskripsi. Nah, berarti menggambarkan sebuah fenomena bisa melalui narasi, bisa melalui grafik, bisa melalui gambar, bisa melalui peta. Yang penting bagaimana menggambarkan sebuah fenomena, menyajikan sebuah fenomena. Fenomena apa itu? Fenomena geosfer. Itu dia. Nah, contohnya seperti apa? Ini contohnya. Ada 2 contoh saya kasih. Yang pertama, awal kemunculan ilmu geografi dan dimulai dari deskripsi yang dituangkan dalam catatan perjalanan. Itu salah satu contoh. Jadi misalnya kan kita sudah belajar pertemuan sebelumnya tentang sejarah perkembangan geografi itu di dunia ini. Maka dia menceritakan bagaimana sejarah mulai dari geografi klasik sampai geografi modern. Nah, jadi semua yang itu adalah bagian daripada deskripsi menggambarkan. Maka itu adalah salah satu contohnya. Contoh yang kedua, potensi sumber daya alam berupa hasil tambang di Indonesia sebagai berikut. Masuk dalam penyajian peta. Nah, di sini. Jadi kita bisa melihat dalam peta di mana ada persebaran barang tambang tersebut di Indonesia. Maka ini salah satu bagian daripada deskripsi. Namun deskripsi yang dilakukan adalah berupa penyajian peta. Apa yang lain lagi selain itu? Ada grafik, bisa dalam bentuk gambar fenomena yang terjadi, bisa. Karena itu adalah bagian daripada deskripsi. Selanjutnya, yang keempat, prinsip geografi korologi. Bagaimana prinsip geografi korologi ini? Jadi kita mempelajari fenomena dengan menggabungkan 3 prinsip, yaitu persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Artinya, di dalam mengkaji sebuah fenomena, maka ketiga prinsip yang lainnya harus digabungkan menjadi satu. Maka itu disebutkan yang namanya korologi. Nah, kita bisa langsung melihat pada contoh. Ini dia ya. Indonesia merupakan negara yang dilalui oleh 3 lempeng tektonik, sehingga Indonesia memiliki banyak gunung api aktif yang tersebar dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Nusa Tenggara, hingga Sulawesi bagian utara. Salah satu gunung api aktif yang ada di Indonesia yaitu Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Pada tanggal 19 Mei 2021, gunung tersebut erupsi, menyebabkan 4 desa yang ada di sekitarnya dipenuhi oleh abu vulkanik. Hal ini sempat mengganggu aktivitas masyarakat. Persebaran gunung api di Indonesia juga dapat kita amati pada peta berikut. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui ada 3 prinsip sekaligus di dalam satu pengkajian fenomena? Kita cari tahu satu persatunya. Pertama, prinsip persebaran. Prinsip persebaran sudah jelas di sini saya garis bawah ya. Ini kan, Indonesia merupakan negara yang dilalui oleh 3 lempeng tektonik, sehingga Indonesia memiliki banyak gunung api tersebar dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Nusa Tenggara, hingga Sulawesi bagian utara. Ini kan prinsip persebaran. Nah, berarti ada persebaran dalam persebaran fenomena. Apa fenomenanya itu? Gunung api aktif. Begitu. Sekarang kita lanjutkan. Di mana prinsip persebaran interrelasinya? Interaksi interrelasi ya, dan interrelasinya di mana? Ini dia.
ini ya, Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Pada tanggal 19 Mei, gunung tersebut erupsi. Menyebabkan 4 desa, kan ini ya, erupsi gunungnya. Kemudian menyebabkan 4 desa yang ada di sekitarnya dipenuhi abu vulkanik. Selanjutnya, sempat mengganggu aktivitas masyarakat. Berarti ini adalah ada hubungan timbal balik. Akibat daripada erupsi gunung mengganggu daripada aktivitas masyarakat karena abu vulkanik. Ya. Nah, ini sudah dua. Satu lagi, deskripsi. Nah, mana deskripsinya? Ini dia. Persebaran gunung api di Indonesia, gunung api di Indonesia dapat juga dapat kita amati pada peta ini yang ditanyakan. Ini petanya kan. Nah, maka ini merupakan prinsip deskripsi. Nah, ketika nanti kita dalam mengkaji fenomena, kita menggabungkan ketiga informasi ini, maka disediakan yang namanya prinsip geografi korologi. Saya pikir di sini sudah jelas ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Nah. Oke. Sekarang kita masuk kepada pendekatan geografi. Nah, pendekatan geografi juga ini merupakan sudut pandang untuk mengkaji fenomena geografi dari topik tertentu yang menjadi perhatian. Bagaimana sudut pandang kita, bagaimana perspektif kita untuk mengkaji masalah, untuk mengkaji fenomena geografi dari topik tertentu. Itu dia. Nah, di sini tentu masalah geografi sangat luas. Maka nanti kita bisa melihat, kita bisa menganalisisnya berdasarkan sudut pandang yang kita gunakan. Ada 3. Yang pertama nanti kita masuk pada pendekatan keruangan. Nah, di pendekatan keruangan ini beberapa penekanan yang harus kita ketahui. Pendekatan keruangan ini yang pertama menitik beratkan pada jarak, kemudian ruang, kemudian masuk kepada lokasi, gitu ya, ruang tadi atau lokasi. Nah, pendekatan ke ruangan ini apa saja? Saya misalnya satu contohnya di sini, kamu bisa melihat pada gambar ada wilayah yang sudah mengalami kebakaran. Ini kan kebakaran hutan. Nah, pertanyaan pertama, di mana terjadi kebakaran hutan? Nah, berarti ini adalah menitik beratkan kepada lokasi kan begitu. Kemudian wilayah mana saja yang terkena dampak kebakaran hutan? Nah, berarti ini adalah masuk kepada titik-titik di mana terjadi fenomena, di mana tersebar fenomena. Kemudian yang ketiga, di wilayah mana pada mulanya kebakaran hutan terjadi. Nah, berarti dalam pendekatan keruangan juga itu menganalisis daripada penyebab terjadinya sebuah fenomena. Karena di pertanyaan nomor 3 itu, di wilayah mana pada mulanya kebakaran hutan terjadi. Nah, berarti ini menitik beratkan kepada awal terjadinya sebuah fenomena. Maka ini masuk kepada pendekatan keruangan.
Nah, contoh yang lain misalnya adalah bencana yang terjadi di wilayah Jakarta. Nah, jadi ini sebagai contoh. Di mana saja wilayah yang terdampak banjir di Jakarta. Nah, berarti menitik beratkan pada lokasi fenomena. Berarti inilah masuk kepada pendekatan keruangan. Kemudian, wilayah yang selalu mengalami banjir, selalu tergenang banjir, di mana saja wilayah itu. Nah, berarti kemudian yang terakhir, di mana wilayah yang mengalami banjir setiap 5 tahun sekali. Nah, ini tentu berhubungan lagi terhadap waktu. Jadi tidak hanya masuk kepada di mana persebarannya, di mana lokasinya, tapi juga jika mengkaji tentang waktu terjadinya, maka masuk kepada pendekatan keruangan. Sekarang kita masuk yang kedua adalah pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ekologis. Nah, bagaimana pendekatan ekologis ini? Pendekatan ini penekanannya terdapat pada keterkaitan antar fenomena geosfer. Keterkaitan antar fenomena geosfer. Bagaimana pengaruh kebakaran hutan terhadap kondisi lingkungan di sekitar? Nah, ini. Bagaimana pengaruh kebakaran hutan terhadap kondisi lingkungan di sekitar? Maka ada hubungan antara fenomena ini dalam satu lingkungan. Itu dia. Contoh daripada kebakaran hutan ini, tentu habitat daripada fauna terganggu, ya kan? Terganggu faunanya. Nah, ini pendekatan ke lingkungan tidak hanya mengaitkan hubungan antar makhluk hidup. Nah, ini dia. Saya lanjutkan. Pendekatan ke lingkungan tidak hanya mengaitkan hubungan antar makhluk hidup dan lingkungan saja. Tapi tentu apa yang lain daripada itu, Pak? Mengaitkan dengan fenomena yang ada di dalamnya, termasuk fenomena alam beserta tindakan manusia atau perilaku manusia yang meliputi perkembangan nilai geografi serta kesadaran atas lingkungan. Misalnya, masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Misalnya kita bisa melihat dalam sebuah lingkungan tidak beres, lingkungan yang tidak beres, sampah di mana-mana. Ini kan ulah daripada manusia. Nah, tentu siapa nanti di sini akibat daripada sampah ini akan menyebabkan banjir. Tersumbat selokan-selokan akibat sampah. Nah, berarti bukan hanya daripada aktivitas alam saja, tapi juga masuk ke dalam kesadaran akan lingkungan oleh manusia. Itu masuk kepada pendekatan ke lingkungan. Selanjutnya, pendekatan kompleks wilayah. Nah, kalau dikatakan pendekatan kompleks wilayah, berarti pendekatan yang lebih spesifik terhadap wilayah. Selain faktor kondisi fisik wilayah, kebakaran hutan juga dapat disebabkan oleh faktor manusia. Nah, kebakaran hutan di wilayah ini berdampak ke wilayah yang lain di sekitar wilayah yang mengalami kebakaran. Artinya di sini bahwa untuk mengkaji sebuah fenomena, analisis ini digunakan jika
sudah permasalahan mencakup banyak wilayah. Tidak hanya terjadi dalam satu lingkungan. Seperti saya ambil contoh, ketika ada kebakaran di Riau beberapa tahun yang lalu, asapnya itu sampai ke Australia, ya kan? Dan mengganggu polusi udara. Nah, ini kan sudah masuk kepada analisis pendekatan kompleks wilayah. Bukan terjadi dalam satu lingkungan saja, tapi memiliki pengaruh terhadap wilayah yang lain. Saya ambil contoh yang lebih banyak lagi, misalnya penduduk masyarakat Pulau Jawa. Penduduk masyarakat Pulau Jawa sekarang ini sudah sangat padat, khususnya misalnya Jakarta, begitu. Jakarta. Kepadatan penduduk ini mengakibatkan di dalam ini kan tentu terjadi beberapa hal, misalnya kematian dan lain sebagainya. Sekarang wilayah di Sumatera, itu di Sumatera Barat, wilayahnya masih tidak terlalu banyak penduduknya, sehingga bisa dilakukan yang namanya program migrasi penduduk dari wilayah Jawa ke Sumatera. Kemudian migrasi penduduk dari Pulau Jawa ke Kalimantan. Kenapa? Karena wilayah tersebut masih sedikit penduduk. Maka untuk menganalisis hal tersebut, kita menggunakan yang namanya pendekatan kompleks wilayah. Nah, itu yang menjadi penjelasan terhadap kedua topik kita hari ini, prinsip dan pendekatan geografi. Kemudian sebagai tambahan untuk Anda, bahwa dalam mempelajari seorang geograf sebagai seorang yang mempelajari tentang fenomena, maka yang pertama harus melakukan yang namanya observasi. Dan begitu. Kita harus mengobservasi. Kemudian harus memiliki kemampuan kita untuk melakukan pendeskripsian atau menjelaskan fenomena berdasarkan observasi yang sudah kita laksanakan. Itu dia. Jadi itu adalah keterampilan daripada dasar geografi. Keterampilan dasar geografi ini, yang pertama tadi observasi. Kita melihat dulu apa saja fenomena yang ada. Kemudian baru masuk yang kedua, yaitu mendeskripsikan, mampu menceritakan, mampu menarasikan, mampu membuatnya dalam sebuah narasi sehingga nanti orang bisa memahami fenomena tersebut. Kemudian selanjutnya masuk kita pada pengelompokan atau pengklasifikasian. Pengelompokan atau pengklasifikasian ini mengklasifikasi, mengelompokkan fenomena. Di mana masuk fenomena itu? Apakah fenomena masuk ke aspek sosial, masuk ke aspek fisiknya, kan begitu. Apakah fisiknya yang bermasalah atau manusia, kan begitu. Kalau misalnya masalah kepadatan penduduk, berarti ini adalah aspek sosial. Tapi kalau misalnya dia masuk nanti kepada misalnya bencana alam hidrometeorologis, yang sekarang ini hujan terus-menerus, maka ini masuk kepada fisiknya. Nah, harus mampu mengklasifikasi hal ini. Kemudian pemetaan. Nah, ini dia. Ada juga kita harus mampu memetakan, melakukan pemetaan terhadap fenomena yang ada. Misalnya kalau contohnya jumlah penduduk, maka dipetakan di mana jumlah penduduk padat, di mana jumlah penduduk yang sedikit dalam suatu wilayah. Selanjutnya analisis. Nah, di sini dia. Mampu menganalisis hubungan timbal balik. Misal, terjadi banjir ini. Sudah terjadi banjir, kemudian
Ya, kita hanya jangan mengatakan, jangan harus menduga bisa, tapi harus kemudian nanti dilakukan penelitian lebih lanjut. Nah, maka misalnya terjadi banjir, kita tidak bisa mengatakan, oh banjir itu terjadi sudah halnya karena memang hujan sangat deras. Jangan mudah menerima seperti itu, tapi kita harus menganalisis dulu. Kita harus mengaitkan fenomena satu dengan fenomena yang lain. Pertanyaan kan begini, kira-kira ada nggak sesuatu hal yang terjadi? Kenapa bisa terjadi banjir ini? Jangan-jangan di daerah hulu sudah terjadi gangguan. Maka kita harus menganalisis itu. Kita menghubungkan antara satu fenomena dengan fenomena yang lain. Kalau memang tidak ada, maka kita harus melihat lagi. Oh, berarti curah hujan yang deras ini tidak mampu daerah aliran sungai untuk menampung daripada jumlah air dalam wilayah tersebut. Sehingga terjadi yang namanya ketidakseimbangan antara volume air dan permukaan sungai. Sehingga nanti melebihi daripada volume permukaan sungainya. Kan begitu. Nah, ini masuk kepada analisis. Itu dia. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, dan ada waktu kurang lebih 5 menit lagi untuk kita diskusi secara bersama. Silakan jika ada yang bertanya. Masih ada 5 menit lagi waktu kita. Sudah jelas ya? Sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Oke, bagus. Saya ucapkan terima kasih kalau seperti itu. Kemudian jangan lupa isi absennya ya. Di kolom chatnya tulis nama kelas. Oke, sebagai kalau seperti itu tidak ada pertanyaan, benar ya? Tidak ada pertanyaan. Saya yang bertanya. Tidak ada yang pertanyaan atau saya yang bertanya? Bagaimana? Tidak kedengaran. Siapa? Kalau ada yang mau bertanya, silakan saja raise hand. Pak, saya cuman mau menyinggung doang. Berarti setiap hubungan di materi tadi berkaitan semua, Pak. Maksudnya? Seperti interrelasi dan deskripsi. Jadi mereka saling berhubungan ya. Jadi mereka saling berhubungan. Nah, begini Dian. Ini kan kita kan untuk mempelajari fenomena. Maksudnya di sini mempermudah kita seorang geografi seorang yang mau belajar tentang bagaimana mempelajari fenomena yang ada dalam geosfer kan begitu. Nah, untuk mempermudah ini, maka dibuatlah 4 prinsip itu. Misalnya, kita mau melihat persebarannya saja, di mana ada lokasi itu fenomena, misalnya kata terjadi banjir. Di mana terjadi banjir tersebut? Berarti kita menggunakan prinsip persebaran saja. Artinya, kita jangan menyinggung yang lain. Begitu. Nah, artinya dia lebih terarah. Kemudian, jika kita lagi mau seperti apa rupanya wilayah yang kena banjir itu, ada nggak foto-fotonya ya? Akan begitu. Bisa nggak kita lihat secara melalui foto, melalui video itu fenomena tersebut? Maka itu masuk pada deskripsi nantinya kan gitu. Dan seterusnya. Begitu dengan apa yang namanya juga literasi. Kira-kira terjadi banjir itu ada nggak hubungan manusia ya dalamnya?
atau memang terjadi banjir begitu saja karena derasnya hujan? Nah, ini masuk kepada interaksi dan interrelasi. Nah, kemudian kalau mau kita menggabungkan ketiga itu, ingin tahu kita semua mengkajinya semuanya, maka masuk pada prinsip korologi yang menggabungkan 3 prinsip itu. Jelas ya? Jelas, Pak. Gitu Dian. Oke, sekarang waktu tinggal berapa menit lagi dan yang menjadi bahan evaluasi untuk Anda. Bahan evaluasi sebagai berikut. Nah, ini bisa di screenshot karena nanti saya kirim di dalam Google Classroom. Namun untuk Anda ya sudah bisa langsung mengerjakannya, kan begitu. Soal evaluasinya, untuk mengukur pemahaman kamu, buatkan contoh masing-masing penerapan prinsip geografi dan pendekatan geografi. Contoh tak sama dengan apa yang sudah saya jelaskan. Tapi kalau memang nanti kamu tidak bisa memberikan contoh, kamu bisa diskusi dengan kawan yang lain. Bagaimana contohnya sama kamu, seperti apa? Bisa nggak saya buat seperti ini contohnya, kan begitu? Ya bisa ya, tak masalah untuk itu. Silakan diskusi dengan kawan. Buatkan contoh masing-masing. Ada 4 prinsip, berarti 1 contoh masing-masingnya. Kemudian pendekatan geografi ada 3, maka 3 contoh itu juga masing-masing 1. Jelas ya? Oke, Jelas, baik. Pak. Baik. Demikian ya, Nak, untuk minggu ini. Jadi nanti saya akan memberikan link untuk mengirim tugas di dalam Google Classroom. Dan harapan saya Anda membuatnya dengan bagus, biar nilai kamu juga bagus. Kemudian tentu ini akan menjadi bekal untuk kamu ke depannya. Oke, baik, Nak. Demikian saja untuk pagi ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Demikian, Amin. selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.